Pak Esra Soro setuju bahwa yang menulis tanah ini orang Kristen, Pak? Waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak, kalau misalnya saya sekarang bilang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus pertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya, di pandangan saya, Pak Esra Soro dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya, itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Ya. Dalam pandangan saya, Pak Budi Asali dan Pak Esra Soro adalah sama-sama Kristen yang ada di dalam denominasi atau kelompok Protestan gitu, yang saya ketahui. Betul nggak, Pak? Jadi kontradiksi atau tidak tergantung definisi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak Pak orang Kristen ya, yang Bapak bilang tadi belum ada waktu tanah ini ditulis? Ada nggak orang Kristen yang menulis ini gitu? Kan nggak ada. Dilihat dari definisi saya agama Kristen, maka tidak ada orang Kristen yang tulis itu. Definisi Pak Budi tentang Kristen, maka Musa termasuk Kristen, maka Musa menulis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim C, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, baru saja terjadi ya debat antara Pendeta Budi Asali dan juga Pendeta Esra Soro menghadapi Kodonditan serta tim ya. Ada Umar di sesi pertama dan Bu Atika di sesi kedua. Dan kita bisa melihat jalannya diskusi tersebut luar biasa, teman-teman. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh kedua belah pihak. Dan kira-kira menurut teman-teman jawaban siapa yang lebih mengena? Jawaban siapa yang lebih masuk di akal teman-teman dan dapat kalian terima? Masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu saling klaim biasa ya teman-teman. Dari pihak Kristen akan mengklaim luar biasa, Pendeta Buas dan Esra Soro mengalahkan Donditan dan sebagainya. Begitu juga dengan pihak Muslim akan mengklaim bahwa Kodondi berhasil skakmat terhadap Esra Soro dan Buas. Jadi siapa yang menang, biarkanlah penonton yang menilai, penontonlah yang jadi pemenang, kan begitu. Penontonlah yang teredukasi, penontonlah yang mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu dari diskusi ini. Jadi kembali kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Setelah diskusi ini kira-kira banyak orang yang murtad atau banyak yang memilih mualaf. Kita tinggal lihat. Tetapi yang paling pasti setelah diskusi kemarin, seorang wanita ya, Kak Liana memutuskan mualaf. Artinya sudah 1-0. Kita tinggal tunggu berikutnya. Apakah akan ada orang yang tercerahkan untuk mualaf lagi, ataukah akan ada yang dari Muslim yang malah murtad, kan begitu. Oke? Tetapi yang mau kita garis bawahi atau kita bahas di konten kali ini bukan masalah siapa yang mualaf, siapa yang murtad ya. Tetapi satu hal atau satu tema yang mereka angkat saat diskusi kemarin mengenai apakah Nabi Musa alaihissalam itu Kristen. Itu Kristen atau tidak? Nah, itu yang seru ya. Jadi ada pertanyaan dari Kodondi yang mempertanyakan apa Musa itu Kristen. Karena menurut klaim dari Pendeta Budi Asali, Musa itu Kristen, teman-teman. Beragama Kristen. Lucu ya. Duluan lahir Musa, tapi dia difitnah beragama Kristen. Difitnah mengimani Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Entah dari mana Musa ngikut Yesus. Dan kelakuan Yesus apa yang diikuti oleh Musa, kan begitu. Kalau kita mengikuti seseorang, contoh nih, saya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Saya mengikuti Cristiano Ronaldo, saya ikuti beritanya, saya ikuti media sosialnya, saya ikuti cara dia berpakaian, saya ikuti cara dia jalan, saya ikuti cara dia ngomong. Artinya saya mengikuti Ronaldo, jelas gitu kan. Kalau Musa, apanya yang dia ikuti dari Yesus? Cobalah saya tanya. Teman-teman Kristen nanti bilang, oh dia mengikuti tidak makan babi. Loh, duluan Musa nggak makan babi. Betul tidak? Dia menjalankan hukum Taurat. Loh, duluan Musa yang melakukan hukum Taurat. Malah Musa yang diberikan hukum Taurat itu oleh Allah. Terbalik dong harusnya. Yesus yang mengikuti Musa. Kok jadi Musa yang mengikuti Yesus? Ini gimana gitu kan? Betul tidak? Cocok nggak misalnya dibilang Ronaldo ikuti saya? Padahal saya ngikuti Ronaldo. Duluan dia. Duluan dia yang melakukan hal itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa yang dia mengikuti Yesus? Cobalah. Cara jalankah? Cara berpakaiankah? Atau apa?
Ini teman-teman Kristen nih harus belajar dulu gitu. Terus Ezra Soru ya, dia mencoba ngeles dengan mengatakan bahwa maksud dari pendeta Buas ya, ini bukan Kristen sebagai agama, tapi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kan lebih ngawur lagi ya. Lebih ngalur ngidul, tapi nggak apa-apa lah. Coba kita dengarkan dulu. Nanti baru kita akan tanggapi dan berikan data-data. Dan kita buktikan bahwa ya ini cuman asal ngomong, asal ngeklaim dan asal bacot dari seorang pendeta Ezra Soru dan Budi Asali ya. Jadi Ezra Soru mencoba membantu Budi Asali, malah terakhir tambah babak belur, tambah ngawur teman-teman. Ya, coba kita dengarkan dulu biar clear ya. Oke. Kristen mana Pak yang nulis Tanakh? Ya, Kristen mana yang menulis Tanakh? kita tidak bilang menulis. Enggak, saya justru bertanya, ada nggak Kristen yang menulis Tanakh gitu Pak? Uang saat itu kan Kristen belum ada kok. Nah justru itu makanya. Ya, tapi kan yang dibicarakan nih menafsir, bukan menulis. Saya akan menuju ke situ Pak. Saya akan menuju ke situ. Karena Pak Budi pernah bilang di Jogja kemarin, yang menulis Tanakh ini Musa Pak. Apa betul menurut Pak Ezra Soru? Ini mumpung depan gurunya nih, saya nanya muridnya nih. Yang nulis ini Musa Pak, betul nggak Pak? Dan sebagainya kan Kristen gitu. Ya kan Musa, Iya. kan Musa salah satunya, kan banyak kan kita. Oh salah satunya, Ya. Pak Budi itu muridnya bilang salah satunya Pak Musa Kan Pak. kitab Taurat Bukan Musa yang nulis ini Pak ya? 5 kitab itu ditulis oleh Musa Musa. kan nulis cuma 5 kitab Musa. Enggak Bapak waktu itu kan saya tanya Kristen mana yang nulis Tanakh, Bapak bilang Musa. Enggak bilang salah satunya. Nah, saya juga Oke, mungkin Bapak enggak Saya begitu bilang dengar. semua yang penulis Tanakh itu orang Kristen. Nah, jadi Pak Ezra Soru setuju bahwa yang menulis Tanakh ini orang Kristen Pak? waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah, sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak, kalau misalnya saya sekarang bilang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus pertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya di pandangan saya Pak Ezra Soru dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Ya. Dalam pandangan saya Pak Budi Asali dan Pak Ezra Soru adalah sama-sama Kristen yang ada di dalam denominasi atau kelompok Protestan gitu yang saya ketahui. Betul nggak Pak? Jadi kontradiksi atau tidak tergantung definisi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak Pak orang Kristen ya yang Bapak bilang tadi belum ada waktu Tanakh ini ditulis, ada nggak orang Kristen yang menulis ini gitu? Kan nggak ada. Nah, Pak Budi Asali mengatakan Mohon bahwa maaf Kodondi, yang menulis adalah Musa. diberi waktu dulu kalau mau. Ya, ya. Ya. Oke, silakan pencet Pindah aja. ke sana atau gimana? Mau pindah ke sana? Oke. Kayaknya memang. Nah, terus? Silakan Kodondi dilanjut. Iya. Oh. Ini waktunya saya bicara. Iya. Oh. Iya. Nah, saya sedang mempertanyakan Pak Ezra Soru. Kan kita tadi sedang membicarakan tentang penafsiran ya Pak ya. Siapa yang berhak menafsirkannya? Nah, ada nggak Pak orang Kristen yang menulis Tanakh Pak? Silakan Pak. Ini out of topic juga. Tadi udah jawab. Oke, sudah jawab. Tolong Pak dipencet Pak. Saya jawab lagi. Oke. Betul nggak Pak kalau Musa itu orang Kristen? Silakan Pak. Tergantung definisi tadi. Tolong jelasin Pak. Kalau definisinya adalah orang yang beragama Kristen, Musa bukan orang beragama Kristen. Oke. Tapi kalau definisi yang dipakai oleh Pak Budi, yaitu Percaya Kristen Kristus. adalah dia yang percaya kepada Kristus atau Mesias, maka Musa masuk. Karena Musa percaya pada Mesias atau Kristus yang akan datang. Ya, jadi dilihat dari definisi saya agama Kristen, maka tidak ada orang Kristen yang tulis itu. Definisi Pak Budi tentang Kristen, maka Musa termasuk Kristen, maka Musa menulis itu. Gitu Pak. Tolong Pak. Waktu itu Pak Budi menyatakan bahwa Musa itu Kristen karena Ibrani 11 ayat 26. Iya, ini. Betul ya? Nah, saya bukain Pak. Terus. Tolong
tampilin. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Esra Soru gini. Kalau Pak Esra Soru mengatakan bahwa Musa bisa dikatakan orang Kristen karena Musa percaya bahwa ada Mesias yang akan datang bernama Yesus, itu ada di mana Pak ayatnya Pak? Silakan Pak. Ya, ini kelasnya. Ya, yang tadi Bapak ngomong itu, Ibrani 11. dan itu Pak Budi yang pakai ayat itu kan? Bapak tahu Pak Budi pakai kan? Tinggal Bapak jelaskan itu aja. Jadi sama, tolong pencet Pak. Jadi maksud Pak Esra Soru berani mengatakan Musa adalah orang Kristen karena Musa percaya ada Mesias yang ada namanya Yesus, itu dari Ibrani 11 ayat 26. Bentar Pak ya. Ini ya Pak ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, betul Pak ya? Ya. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus melainkan umat Israel Pak. Nah ini, tafsirannya ND ini. Tolong Pak silakan. Ini dalam Ibrani 11 ini boleh dikatakan membicarakan orang-orang yang beriman semua ya. Jadi dimulai dengan iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat dan sebagainya. Lalu mulai didaftarkan ya, Abel, lalu Henoch, lalu Nuh, itu yang ke-7, lalu Abraham dan ayat yang ke-8, Ishak dan Yakub, lalu Musa dalam ayat 26 tadi, lalu Yusuf. Jadi semua ini memang daftar orang-orang yang beriman, dan beriman dalam konteks kitab suci kami ya jelas beriman kepada Kristus, dan itu Kristen. Saya tahu Pak Donitan banyak belajar Alkitab ya, tapi Pak Donitan maupun semua apologet Islam ini mempelajari Alkitab dengan motivasi yang salah. Bukankah saya benar? Mempelajari dengan motivasi mencari kesalahan. Dan karena motivasinya mencari kesalahan, ya kesalahan yang kalian dapat. Kalau kami mempelajari dengan motivasi mencari kebenaran, dan kebenaran yang kami dapat. Jadi kalau mau mati-matian belajar Alkitab motivasinya salah, ya kecuali Tuhan dengan kedaulatannya itu memberikan kasih karunia, maka tidak akan mencapai kebenaran. Jadi kalau Pak Budi mengatakan bahwa Musa dan mungkin pengikut-pengikutnya dianggap sebagai orang Kristen karena percaya ada Mesias yang akan datang Yesus. Nah, saya kan waktu di Jogja kan saya bertanya ke Pak Budi, tolong tunjukin ke saya Pak, Mesias yang akan datang itu bernama Yesus. Kan tidak ada. Gitu. Jadi bagaimana Pak Budi bisa mengatakan bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bisa disebut Kristen karena percaya akan ada Mesias yang bernama Yesus. Sedang di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kata Yesus, gitu Pak. Silakan. Tadi ada kata Kristus kan ya. Jadi makanya percaya kepada Kristus yang akan datang, ataupun percaya pada tipologi karena tipologi dari Yesus atau dari nubuat-nubuat tentang Yesus itu sama dengan percaya Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi misalnya Abraham percaya pada nubuat di dalam Kejadian 12 ayat 3. Dan dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dikatakan dia dibenarkan oleh karena imannya. Dan tidak ada yang dibenarkan karena iman
yang iman bukan kepada Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran di hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi tanpa percaya pada Kristus, tidak mungkin ada pengampunan. Yang ada adalah neraka. Oke, terus begini Pak, saya nggak tahu tadi Bapak kutip yang apa itu, ya. Hah? Tapi begini, Ibrani pasal yang ke-9 dan 10 itu di mana penulis surat Ibrani itu sedang mengkontraskan apa yang dialami atau yang ada di dalam hukum Taurat Yahudi dengan Kristus, ya. Makanya dia bilang hanya bayang-bayang dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa semua korban-korban itu tidak sempurna. Jadi di Ibrani, surat Ibrani itu terbagi dua. Yang bersifat doktrinal itu mulai dari pasal 1 sampai 11, lalu 12 mulai praktis. 9, 10 dia mengontraskan semua hukum seremonial Yahudi dengan Kristus yang dia percaya adalah Yesus. Karena itu pada waktu masuk pasal 11 dia bicara saksi-saksi iman. Maka saksi iman itu, iman yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus. Sehingga ketika ayat 26 penghinaan karena Kristus itu tidak bisa mengacu kepada Kristus yang lain selain Yesus. Karena itulah maka kita percaya Musa mengarahkan pandangan, punya pengharapan ke depan. Kristus, percaya pada Kristus akan datang, karenanya dia disebut juga sebagai Kristen dengan definisi itu. Ya, baik. Jadi kalau begitu, Bapak-bapak di sini ini hanya memaksakan doktrin teologi ya kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dengan Bapak mengasumsikan bahwa mereka mengenal Mesias atau Kristus yang bernama Yesus itu gitu Pak. Ya kan? Nah, yang saya minta ayatnya Pak, bahwa mereka mengenal ada Mesias yang nanti akan bernama Yesus gitu. Atau yang seperti itulah, atau yang menyerupai seperti itulah. Silakan Pak. Musa tadi kan sudah. Ya. Ayatnya itu loh. 856. Ayat itu kan sudah jelas, eksplisit mengatakan itu Pak. Lalu Yohanes pasal 8 ya. 56. Mulai ayat 56 itu Abraham, kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu. Tolong ditunjukkan. Tolong Mas. Mulai Yohanes 8:56 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada, harusnya ego emi, bukan aku telah ada, tapi aku ada. Dan di situ jelas dikatakan bahwa Abraham bersukacita. Itu pastikan jaraknya Abraham dengan Yesus saja 2000 tahun. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Yang dimaksudkan di sana sudah pasti mencakup iman Abraham. Karena kita melihat bahwa Abraham pun itu dikatakan yang paling pada banyak, tapi yang paling penting adalah oleh keturunannya semua kaum di muka bumi dapat berkat, dan itu mengacu kepada satu keturunan, yaitu Yesus. Jadi kalau kami bikin definisi semacam itu bukan memaksakan tanpa dasar. Ada dasarnya. Kalau Bapak tidak setuju dengan dasarnya, Bapak gugat dasarnya. Tapi Bapak sampai hari ini saat ini belum bisa menggugat dasar itu. Itu Pak. Saya menafsirkan Ibrani pasal 11 ayat 26 itu menunjukkan konteks dari pasal 9, pasal 10 ke pasal 11, 9, 10 itu bicara Yesus. Tapi kalau Bapak mau ikut tafsiran yang Bapak tunjukkan entah siapa itu, ya dasar dia apa? Kok bisa menafsirkan Israel?
Yang saya maksud Pak, ayat-ayat di dalam perjanjian lama Pak, yang menunjukkan bahwa Musa dan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu tahu akan ada Mesias nama Yesus Pak, bukan di perjanjian baru Pak, silakan. Banyak nabi yang bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus. Mereka tidak bicara tentang Yesus. Karena Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan kepadanya ketika Mesias itu dilahirkan. Ya. Jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 2, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias. Ya. Nah, dan yang lahir itu adalah Yesus. Karena itulah maka waktu Mesias itu dilahirkan baru diberi nama Yesus. Nama Yesus itu tidak muncul dengan huruf Yesus itu, Yesus Yunani itu tidak muncul di dalam perjanjian lama, tapi nabi-nabi membicarakan atau nubuat tentang Mesias, termasuk Yesaya 53 yang sedang kita bahas ini. Itu Pak. Poin kami adalah bahwa dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sebelum ataupun sesudah Yesus, orang hanya bisa diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, dan dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Jadi Injil itu sudah diberikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan secara bertahap makin lama makin jelas, dan diberikan lagi kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 ini, bagian akhirnya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus, karena tidak ada keturunan Abraham yang membuat semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan karena itu dalam Kejadian 15 ayat 6, kalau dilihat ayat 5-nya ini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi percaya pada janji Tuhan. Dianggap percaya kepada Tuhan dan dianggap percaya kepada Yesus, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saya tambahkan. Jadi dengan adanya contoh Abraham, Musa, mereka kami percaya diselamatkan biarpun Yesus belum hadir, tapi diselamatkan karena iman mereka ke depan. Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang itu, ya Kristus yang akan datang. Sementara Simon Petrus, Yohanes, murid-murid itu beriman pada Kristus yang memang datang saat itu. Tapi kita sekarang itu diselamatkan pada iman pada Kristus yang sudah datang dan mati 2000 tahun yang lalu. Artinya orang mau hidup zaman apapun, mereka butuh percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Termasuk kita semua di sini. Semua ini pemberontak-pemberontak ini. Seperti kata Yesaya, bukan hanya saudara. Saya, Pak Budi, kita semua ini pemberontak-pemberontak. Dan kalau dia tidak menggantikan kita, kita semua binasa. Kalau saudara semua ada di sini, saudara sadar saudara orang berdosa enggak? Dan saudara jangan pikir bahwa dosa saudara bisa ditutup dengan perbuatan baik, amal saleh kita. Semua itu kain kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hambanya untuk bisa menderita ganti kita. Kita semua sesat seperti domba. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan. Jadi tanpa peduli orang agama apa, saudara agama apapun di sini. Kalau semua orang baik sebelum Yesus lahir maupun setelah Yesus lahir perlu percaya kepada dia baru selamat, saudara pun harus percaya kepada dia. Kalau tidak, saya orang berdosa sama dengan saudara. Mungkin lebih berdosa dari saudara. Hanya bedanya saya punya juru selamat. Saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya, kira-kira tidur malam ini dan mati kemana? Apakah nggak cemas atau bagaimana? Ya. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak? Silakan Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia.
Saya mulai dari statement ini dulu ya, dari Budi Asali yang mengatakan bahwa inilah umat muslim, inilah kodonditan ya. Belajar Bible, baca Bible, itu tujuannya, motivasinya mencari kesalahan. Dikatakan bahwa kita itu belajar Alkitab itu motivasinya salah. Kita hanya sibuk mencari kesalahan, maka kesalahanlah yang akan kita dapat. Beda dengan mereka, motivasi mereka mencari kebenaran. Maka yang mereka dapat kebenaran. Ini standar yang bodoh. Di sini saya katakan, statement dari Budi Asali, kesannya luar biasa. Kesannya. Dan orang Kristen pasti akan dengar, wow, berhikmah sekali gitu. Luar biasa sekali statementnya. Di sini saya bilang botol. Saya katakan dengan terus terang, ini statement yang benar-benar blunder dan goblok. Kenapa saya bilang begitu? Kamu belajar sesuatu, yang pertama motivasinya harus untuk belajar. Motivasinya untuk mencari ilmu. Ya, bukan mencari kesalahan. Dan ini adalah tuduhan tanpa dasar yang dibuat oleh Budi Asali kepada umat muslim, kepada para mualaf, kepada orang-orang dari agama Islam yang belajar Bible. Sekali lagi, motivasi kami bukan mencari kesalahan. Motivasi kami adalah belajar. Belajar, karena kami percaya, ya, di dalam Bible-nya teman-teman Kristen itu masih tersisa kebenaran. Karena di Quran juga disampaikan gitu kan, kita harus beriman kepada Injil. Beriman kepada Injil gitu. Jadi kami percaya di Bible teman-teman kita itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Walaupun sebagian besar sudah dirubah-rubah oleh tangan, ya, tangan manusia. Tetapi kita masih bisa melihat kebenaran itu. Bagaimana supaya tahu? Ya kembali kita harus punya barometernya. Kan begitu. Gimana kamu bisa tahu ini original kalau kamu tidak pernah lihat yang original? Betul tidak? Caranya adalah menggunakan yang original untuk menjadi pembanding. Kita gunakan Quran untuk mencari kebenaran di Bible. Yang masih sejalan dengan Quran, maka itu kebenaran. Yang tidak sejalan, itu artinya ayat-ayat yang disisipkan ataupun sudah dirubah-rubah. Ya, mohon maaf, itu standar dari umat muslim. Jadi gimana tahu Injil itu masih original atau tidak? Ya kalian lihat, sejalan nggak? Jalan ceritanya, tafsirnya, itu masih sejalan nggak dengan Quran? Kalau yang masih sejalan itu benar. Jadi motivasi dari umat muslim adalah mencari. Ya, mencari ilmu yang ada di Bible tersebut. Kami cari yang mana yang benar. Jadi kalau dibilang motivasinya salah, ini nggak benar, Pak. Ini tuduhan yang tanpa dasar. Dari mana Anda berani mengatakan kami motivasinya jelek? Motivasinya hanya cari kesalahan? Enggak, Pak. Buktinya kami berhasil menemukan ayat-ayat yang benar. Yang kami anggap masih sejalan. Yang kami anggap ini memang firman Tuhan. Ada beberapa. Contoh, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihi sesama manusia. Itu firman Tuhan. Itu Injil. Itu perintah Injil yang benar. Coba kalian tanya kepada pendeta-pendeta, yang paling benar di antara semua itu apa? Yaitu kasihi Allah Tuhanmu. Itu udah paling benar. Bahkan itu kalau dibilang pendeta, siapa tuh, yang progresif ya, Brian, itulah rangkuman dari ajaran Yesus. Poin dari ajaran Yesus hanya itu. Titik beratnya adalah hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Habul minallah dan habul minanas. Itu poinnya. Jadi itu masih original ya. Terus kalau kita gunakan standar Budi Asali, ini malah ngawur, Pak. Anda bilang motivasi orang Kristen itu adalah mencari kebenaran. Artinya apa? Yang nggak benar pun, ya, yang nggak benar pun ya udah nggak apa-apa. Pokoknya cari aja yang benar gitu. Jadi misalnya dari 100, yang benar cuma 10, ya udah 10 itu aja yang kalian lihat. Kalian nggak lihat 90. Karena kalian terfokus dengan yang benar doang. Itu malah salah dari kalian. Di sini saya katakan ya, kalau ada orang motivasinya cari kesalahan, itu nggak benar. Kalau ada orang motivasinya juga untuk mencari kebenaran doang, itu juga salah. Belajar Bible, motivasinya adalah mencari ilmu. Jangan hanya terpaku kepada kesalahan dan kebenaran. Bahaya, teman-teman. Saya kasih analogi yang gampang ini. Saat kalian cinta dengan seseorang, ya, saat kalian cinta dengan seseorang, kalian harus lihat secara utuh. Jangan cuma lihat sisi bagusnya aja. Oh, saya nggak mau tahu lah. Yang penting saya suka dia cantik. Dan kalian kesampingkan yang lain. Dia suka nyiksa orang, ya, dia suka menindas orang. Kalian nggak lihat itu, karena kalian cuma fokus dengan yang kalian suka. Kebenaran itu kan, yang kalian suka doang. Ah, pokoknya dia cantik. Ah, pokoknya wajahnya selera saya. Pokoknya hidungnya mancung. Yang kalian lihat yang bagusnya aja gitu. Yang jeleknya kalian kesampingkan. Itu juga nggak benar, teman-teman. Ya, itu juga nggak benar. Jadi, jangan gara-gara ada 10 yang benar, 90 yang salah, kalian kesampingkan. Ini gawat, teman-teman. Gawat. Ya, jadi, carilah ilmunya, Pak.
dan fair lah. Yang kontradiksi katakan kontradiksi, yang salah katakan salah. Itulah kenapa saya bilang Kristen progresif itu jauh lebih baik daripada Kristen konvensional. Mereka berani jujur untuk mengakui bahwa ada kesalahan di dalam Bible ini. Sudah tidak relevan. Artinya ini bukan firman Tuhan. Nggak mungkin firman Tuhan itu tidak relevan dengan zaman. Itu lebih benar, lebih fair. Jadi motivasinya itu harus untuk belajar. Jangan hanya terfokus kepada kesalahan ataupun kebenaran. Maka yang kalian dapatkan yaitu, yang sibuk mencari kebenaran, dia akan lihat positif doang, sedangkan yang sibuk mencari kesalahan, dia akan lihat negatif doang. Dia nggak akan bisa melihat secara utuh. Beda dengan orang yang mencari ilmu, seperti saya. Saya lihat Bible itu secara utuh. Yang benar ada, yang salah juga ada. Ya, mohon maaf, saya katakan itu. Terus, dikatakan ya, sama Esra Soru yang setengah mampus membela pendeta Budi Asali yang sempat blunder di debat sebelumnya. Dia bilang maksud dari mengikuti Yesus atau percaya Yesus, ini tergantung tafsir, definisinya. Tergantung definisinya. Sehingga akan punya tafsir yang berbeda. Dikatakan bahwa Musa itu Kristen lantaran dia percaya akan Yesus yang akan hadir di masa depan, yaitu Mesias. Kan begitu. Dia bilang Mesias itu dipercaya oleh Musa. Sekarang kita tanya, sejak kapan Musa percaya dengan Mesias? Nggak ada dalilnya gitu kan. Terus dia pakai apa? Ibrani 11 ayat 26. Ya, Ibrani 11 ayat 26 yang memang ada di perjanjian lama. Kita bukakan ya. Dodi sudah jelaskan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jelas-jelas di sini ya. Ini tafsir dari Kristus ini, itu adalah mengacu kepada bangsa Yahudi. Bukan Kristus. Ini yang menafsirkan ini yang lontong sayur gitu. Dan Budi Asali dan Esra Soru tidak terima. Oh enggak, itu tafsirnya yang salah loh. Orang yang nafsirkan Anda anggap nggak ngerti gitu. Itu tafsir NB loh. Tafsir NB mengatakan bahwa itu mengacu kepada bangsa Israel. Kan? Jadi, aduh, kalian ini siapa gitu? Ini Budi Asali sudah blunder ya, sudah katakan aja. Budi Asali silap, salah ngomong gitu. Nggak pernah memang Musa itu jadi pengikut Yesus. Seperti yang saya bilang di awal. Apa yang diikuti oleh Musa dari Yesus? Sehingga dia bisa disebut sebagai Kristen. Ya, sekali lagi, teman-teman harus tahu dulu ya, ini definisi. Nah, seperti yang dia bilang kan, kita harus tahu dulu definisinya. Arti kata Kristen, secara definisi, itu adalah pengikut Yesus. Arti kata Kristen adalah pengikut Yesus, dan itu pertama sekali digunakan di Antioquia. Ya, ini hang pula nih. Bentar. Jadi biar teman-teman tahu ya, dan saya rasa teman-teman Kristen semua juga tahu, arti kata Kristen adalah pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus. Pengikut orang yang diurapi. Karena Kristus itu adalah orang yang diurapi. Oke, Kristen pertama sekali muncul di Antioquia untuk orang-orang yang saat itu menjadi bahan ejekan. Ya, menjadi bahan ejekan. Oke, itu kalau kita bicara definisi Kristen. Artinya apa yang diikuti oleh Musa dari Yesus nggak ada. Kan begitu. Harus ada sesuatu dari Yesus yang diikuti oleh Musa sehingga dia bisa disebut sebagai Kristen. Kalau enggak ya gagal gitu kan, gagal gitu. Bagaimana mungkin kamu disebut fansnya Ronaldo atau pengikutnya Ronaldo kalau nggak ada satupun dari Ronaldo yang kamu tahu? Minimal kamu harus tahu lah kesukaan dia, kamu harus tahu gaya dia gimana, siapa dia gitu. Ini ngomong dia pengikut Ronaldo, tapi siapa itu Cristiano Ronaldo nggak tahu. Dibilang pula, oh dia dari Prancis gitu, oh dia dari Brazil, kan nggak nyambung. Oh dia main di Manchester City gitu, kan salah gitu. Coba tanya sama Musa, apa yang dia ketahui tentang Yesus? Nggak ada teman-teman ya. Jadi ini orang ini kan asal ngeklaim. Tapi beda dengan Islam. Kalau kami mengatakan bahwa Musa itu Islam, itu Muslim, ada dasarnya. Ada dasarnya gitu kan. Yang pertama dari Quran aja sudah jelas. Ya. Al-Araf. Ya. Dan Musa berkata, wahai Firaun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Bahwa Musa adalah Rasul. Ini perkataan Musa. Ya, jadi di Quran jelas bahwa Musa itu adalah seorang utusan. Sama seperti Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama teman-teman harus tahu. Dan siapa yang diikuti oleh Nabi Musa? Siapa yang disembah oleh Nabi Musa? Kan begitu. Nabi Musa menyembah kepada Allah. Allah yang tauhid. Ya. Terus kalau kita baca di sini, siapa yang disembah oleh Musa? Firaun berkata, siapa Tuhan semesta alam itu?
Musa menjawab, Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya jika kamu orang-orang yang yakin. Jadi Musa adalah penyembah Allah. Ya, penyembah Allah. Terus kalau kita lihat definisi dari Islam sendiri. Islam sendiri adalah kepasrahan dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri, teman-teman. Ya. Muslim adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau kita mengacu kepada definisi, clear bahwa Musa adalah Muslim. Betul tidak? Karena Musa itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia tidak menganggap dirinya spesial atau hebat. Nggak ada gitu. Dia menyerahkan dirinya, teman-teman. Saat akan membelah lautan, dia berdoa kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Dia berserah kepada Allah. Sehingga tongkatnya berhasil untuk membelah lautan. Ya, definisinya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah, dan Islam adalah kepatuhan, ya, damai dan kedamaian. Arti kata berasal dari Sam, ya, yang artinya apa? Damai. Apakah Musa bukan orang yang damai? Coba saya tanya teman-teman. Menurut teman-teman Kristen nih, Musa itu damai nggak? Damai. Musa itu berserah diri nggak kepada Tuhan? Berserah diri artinya apa? Dia Muslim, udah selesai. Kalau kita bicara definisi, ya, tadi kan menurut standar Esra Solo adalah definisinya, definisi gitu kan, bukan secara nama agama. Soalnya teman-teman Kristen akan bilang, lu agama Islam kan baru muncul abad kesekian gitu. Wah, kalian yang terakhir gitu kan. Ya kalau kita bicara definisi, Adam, ya Musa, itu semua Islam. Semua Islam, semua Muslim. Tapi kalau Kristus atau Kristen, ya, apakah mereka Kristen? Enggak. Kita bicara bukan secara agama, ya, tapi definisi. Definisi pun mereka nggak masuk. Mereka bukan pengikut Yesus. Nggak ada yang dari Yesus yang mereka ikuti. Di sini teman-teman harus ngerti dulu, ya. Jadi klaim dari mereka itu kacau. Belum lagi Esra Soru mengatakan gini, Musa punya pengharapan atas Yesus yang akan hadir di masa depan. Ya, terus dia bilang Abraham saja itu juga percaya kepada Yesus gitu kan. Abraham saja yang duluan daripada Musa itu juga mau mereka klaim sebagai Kristen atau pengikut Yesus. Ini kan kacau. Dan ayat yang dibawa adalah Yohanes 8. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Jadi dikatakan bahwa Yesus saja sudah berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Ini kalian harus tahu dulu, ya, definisinya apa. Terus apa benar ini ayat Yesus yang sampaikan? Atau ini karangan dari penulis Yohanes, kan begitu. Benar nggak Yesus ngomong seperti ini? Ini aja kadang-kadang kita masih bingung gitu. Ah, masa Yesus begini? Ah, masa Yesus begitu gitu. Dari mana kalian tahu? Ya, dari mana gitu? Terus ditanyain, ada nggak yang dari perjanjian lama ya, yang menyatakan bahwa Musa itu beriman kepada Yesus atau beriman kepada Mesias? Nggak ada. Musa juga nggak pernah bernubuat bahwa di masa depan akan hadir yang namanya Mesias dan sebagainya. Nggak ada, teman-teman. Nggak pernah ada nubuatan dari Mesias. Ya, nggak ada. Jadi Musa itu nggak mengenal Mesias yang akan hadir juga gitu. Ini kan apa ya, teologi yang dipaksakan. Esra Solo cuma berani mengutip perjanjian baru. Nggak ada di perjanjian lama orang-orang mengenal yang namanya Mesias, ya, atau itu Yesus. Mereka tahu memang akan hadir Mesias. Ada beberapa nabi menubuatkan. Tetapi itu bukan Yesus. Buktinya apa? Sampai detik ini bangsa Yahudi masih nunggu. Ngerti tidak? Kalau itu Yesus sudah selesai, artinya nggak perlu lagi mereka tunggu. Buktinya sampai hari ini mereka masih nunggu Mesias. Itu fakta. Nggak bisa kalian bantah. Siapa yang bisa bantah bahwa orang Yahudi masih menunggu Mesias? Coba saya tanya. Jadi argumen dari Esra Soru dan Budi Asal ini kacau. Dikatakan bahwa orang-orang yang ada di perjanjian lama itu diselamatkan karena iman mereka akan Yesus atau Mesias yang akan hadir di masa depan. Sedangkan orang-orang yang hidup setelah perjanjian baru itu selamat karena punya iman kepada Yesus yang telah hadir. Yang telah, ya, kalau yang perjanjian lama yang akan hadir. Itu kan menurut kalian. Sekali lagi, kalau ngeklaim, semua orang bisa ngeklaim, Pak. Semua orang bisa ngeklaim agama dia paling benar. Tapi ada nggak buktinya? Kan begitu. Musa, orang-orang yang ada di perjanjian lama, itu nggak pernah mengenal orang Yahudi yang namanya Yesua. Nggak ada. Nggak bisa dibuktikan kalau mereka kenal. Itu kan cuma iman kalian, bahwa tanpa percaya Yesus, mereka tidak akan selamat. Kan begitu.
bahwa harus beriman kepada Yesus baru akan ada pengampunan. Harus percaya kepada Mesias itu. Ini kan kacau. Kacau sekali. Elia, Henok, itu nggak percaya dengan Yesus. Nggak kenal dengan Yesus. Mereka selamat. Abraham, Daud, itu juga selamat. Hanya Wak Donat yang mengatakan Daud dan Salomo masuk neraka. Nah, itu Kristen Wak Donat namanya. Kristen umumnya juga percaya bahwa Nabi Daud alaihissalam serta Sulaiman itu selamat. Pasti masuk surga. Itu nabi loh, orang-orang yang dipilih. Kalau kalian ini kan cuma memaksakan, oh pokoknya mereka juga beriman kepada Yesus. Tapi ditanya mana buktinya? Mereka kenal. Ataupun mereka pernah mengatakan bahwa mereka sedang menunggu Mesias. Mereka punya pengharapan bahwa mereka diselamatkan karena iman kepada Mesias yang akan hadir. Nggak ada, teman-teman. Itu kan cuma klaim, termasuk Esra Suru yang bilang, kita tuh selamat bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita punya juru selamat, gitu kan. Ya, jadi ini ibaratnya gini, teman-teman. Kalian pikir kalian bisa daki gunung kalau punya juru daki gitu. Hanya karena kita punya juru kunci atau juru gunung gitu ya. Kalau di gunung itu kan ada juru kuncinya gitu. Karena saya percaya dengan juru kunci, maka saya bisa naik ke atas. Lontong sayur. Banyak orang nggak pakai juru kunci juga naik ke atas. Nggak ada juru masak, maka nggak ada makanan. Banyak orang nggak perlu ada juru masak, bisa masak sendiri. Bisa masak sendiri. Itu kan cuman kalian pengen ada tumbal aja gitu. Nggak mau repot gitu kan. Saya nggak mau masak, saya suruh juru masak aja yang masak. Biarkan dia yang masak. Itu karena kalian mau gampang. Kalian mau gampang saja gitu. Kalian mau melimpahkan kesalahan kalian kepada orang lain. Kalian pengen selamat dengan cara mengorbankan orang lain. Beda mentalnya dengan kami. Ya, beda. Kami, tanpa juru selamat itu, kami bisa selamat karena apa? Karena kami mengikuti kepada perintah Tuhan. Perintah Allah. Nah, kalau teman-teman nih ya, nggak akan bisa parkir mobil kalau nggak ada juru parkir. Nah, nih, teman-teman sebelah gitu ya. Oh, saya nggak akan bisa nih parkir mobil kalau nggak ada juru parkir. Harus tunggu nih, mana juru parkirnya nih? Kalau juru parkirnya nggak muncul-muncul, nggak usah parkir. Kalau juru parkirnya nggak keluar, ya, nggak ada muncul di depan, udahlah nggak usah keluar mobil kita di situ aja selamanya. Karena nggak bisa dia. Dia nggak akan ngerti cara belok kalau nggak ada juru parkir. Kan konyol. Kalau Islam nggak perlu. Karena kami jelas. Perintah kami jelas, tujuan hidup kami jelas, yang kami lakukan itu aja. Maka kami akan selamat. Perbuatan amal ibadah kami lah yang menentukan. Sama seperti Nabi Adam dan nabi-nabi sebelumnya, orang-orang terdahulu. Mereka diselamatkan karena perbuatan mereka. Jadi jangan dibilang, oh mereka itu selamat karena percaya dengan Yesus, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Sejak kapan Adam kenal, wah keturunanku nanti akan jadi Tuhan ya, Tuhan akan inkarnasi jadi keturunanku. Ngaco. Bahkan pertanyaan terakhir dari Kodondi, apakah Musa percaya bahwa Tuhan bisa jadi manusia? Terdiam mereka, teman-teman. Mereka mau memastikan dulu jawaban mereka jangan jadi blunder untuk teman-teman Kristen di luar sana. Ya, mereka kenapa diskusi dulu? Karena mereka lagi mikir nih, kita mau ngarang apa lagi ya? Mau ngarang jawaban apa lagi nih? Supaya jangan jadi blunder. Karena kalau jadi blunder untuk netizen, akan gawat. Kan begitu. Nah, jadi teman-teman yang nilai sendirilah bagaimana kacaunya pemahaman mereka ini, teman-teman. Memaksakan orang-orang yang ada di perjanjian lama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang jelas-jelas itu nggak ada buktinya. Ya, itu kan klaim aja. Yesus yang akan hadir, kami percaya, dan sebagainya. Aduh, lucu ya, iman kok pakai doktrin doang gitu, nggak masuk di akal. Tapi itulah mereka. Nggak apa-apa lah, dari diskusi ini kita belajar banyak. Ya, kita diskusi ini supaya teman-teman bisa melihat bahwa ternyata ya, orang-orang tertentu tuh memang bisa hanya berdasarkan iman buta. Hanya berdasarkan iman buta doang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit informasi ya bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise ataupun baju pendebat, dapat menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Karena kita juga ada menjual baju-baju pendebat, terutama Bang Zuma. Ya, bagi teman-teman yang ngefans juga dengan Bang Zuma dan mau ya ketemu Bang Zuma karena minggu depan akan hadir. Nggak minggu depan, beberapa hari lagi ya. Beberapa hari lagi Bang Zuma ke sini, ke Jakarta. Dan bagi teman-teman, jangan lupa dibeli bajunya sebagai bukti dukungan kepada para pendebat. Dan juga bagi teman-teman ya, terima kasih atas dukungan dan subscribe kalian selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.